Halo semua, balik lagi di channel gue. Ori25. Kali ini kita akan bikin konten video tentang teori konspirasi. Tapi di sini kita akan bahas teori konspirasi yang berkaitan dengan teori konspirasi virus corona. Teori konspirasi itu ramai diperbincangkan karena menimbulkan banyak polemik. Polemik apa saja seperti yang lahir dari teori konspirasi itu? Mari simak videonya, jangan di skip ya. Yang pertama, virus corona itu sudah sejak lama ada. Bahkan di Cina pada tahun 2002 ada yang namanya virus SARS, dan SARS itu termasuk virus corona. Kemudian yang kedua adalah virus MERS yang terjadi pada tahun 2012 di negara Timur Tengah. Virus MERS itu juga termasuk virus corona ya. Jadi virus corona ini terus berevolusi dari 2002, 2012 sampai kepada tahun 2019 lahir yang namanya virus corona baru, yakni COVID-19. Akan tetapi sebelum kita membahas tentang virus corona atau teori konspirasi yang ada di dalam virus corona itu, kita harus tahu sejarah pandemi. Sebenarnya pandemi itu sudah ada sejak tahun 1918, yakni flu yang berhasil membunuh 50 juta orang pada saat itu. Kita ketahui bersama bahwa virus flu itu pada tahun 1918 adalah virus senjata biologis yang dibuat untuk memusnahkan warga dunia. Apakah virus corona ini juga senjata biologis? Belum tentu. Dan belum tentu juga ini virus alami. Sebagaimana peneliti dari virologi menyatakan bahwa asam amino itu terdapat dalam virus corona. Jadi, apabila semakin banyak asam amino yang terdapat dalam virus corona, maka virus corona itu akan semakin cepat menyebar. Dan akan tetapi, di sini muncul kontroversi, teman-teman. Kontroversi apa? Yakni bahwasanya peneliti tidak yakin virus itu dapat berevolusi dengan cepat. Mereka menduga ada penambahan asam amino di lab. Artinya corona itu buatan manusia dong. Ya seperti itu mungkin. Tapi saya nggak berani menyatakan bahwasanya itu senjata biologis. Ini hanya dugaan, ya. Kemudian virus corona itu juga menyebabkan banyak hal yang terjadi di negara, mulai dari krisis ekonomi dan sebagainya. Itu membahayakan kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di sini saya akan membahas 5 teori konspirasi yang erat kaitannya dengan virus corona. Yang pertama adalah pidato Bill Gates pada acara TED Talk pada tahun 2016 menjadi sorotan akhir-akhir ini. Saat itu ia memperingatkan bahwa risiko terbesar bagi umat manusia bukanlah perang nuklir, tetapi virus infeksi yang dapat mengancam kehidupan jutaan orang. Tetapi peringatan Gates itu kini jadi senjata baru buat para penggila konspirasi. Ini teori konspirasi ya. Dimana pada saat itu Bill Gates memberikan sebuah pidato yang menyatakan bahwa akan ada pemusnahan di muka bumi ini, bukan perang, bukan pula senjata nuklir, akan tetapi virus. Virus itu mungkin virus corona, tapi aku nggak tahu. Aku nggak bisa menjelas bahwasanya virus corona yang dimaksud Bill Gates ini. Kemudian teori konspirasi yang kedua adalah teknologi 5G yang turut menjadi kambing hitam dalam munculnya virus corona ini.
teori ini muncul dari viralnya video yang menunjukkan HP terbakar di suatu negara. Loh, kaitannya HP terbakar dengan corona apa ya? Otakku nggak sampai. Silahkan komen bagi yang paham maksud ini. Saya hanya bisa berasumsi bahwa semakin tinggi jaringan dari pon 5G itu membutuhkan imitasi lingkungan yang besar, yang itu dapat mengancam yang namanya kelangsungan ekologi. Nah, itu asumsi saya. Tapi kalau mengenai hubungan 5G dengan virus corona, saya nggak bisa mengasumsikannya. Kemudian yang ketiga, rumor asal-usul yang dibuat di sebuah laboratorium biologis yang digunakan sebagai senjata Jurnal Natural Medicine pada tanggal 17 Maret lalu menunjukkan bukti spesifikasi jika virus corona tidak direkayasa di laboratorium Cina. Iya, betul sekali. Ini yang menjadi pembahasan dari penelitian oleh virologi tadi, bahwasannya ada penambahan asam amino yang tidak wajar pada virus tersebut. Akan tetapi teori konspirasi ini menyatakan bahwa virus corona itu tidak dibuat di Cina. Terus dibuat di mana? Ya, aku nggak tahu. Saya nggak bisa mengasumsikannya. Saya hanya bisa menduga-duga dan menyampaikan teori konspirasi ini. Kemudian teori konspirasi yang keempat adalah di Venezuela, Presiden Nicolas Maduro menyatakan virus itu sebagai bioweapon Amerika yang ditujukan untuk Cina. Sedangkan Iran, para pejabatnya menyebut bahwa corona sebagai rencana untuk menekan pemungutan suara di sana. Artinya ada upaya untuk memangkas atau mengurangi jumlah penduduk yang ada di Cina. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Cina merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Bahkan Cina menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, yang kurang lebih penduduknya sekitar 1 miliar. Sangat banyak rupanya. Jadi tujuan virus corona ini dibuat untuk memangkas pemungutan suara yang ada di sana, atau istilahnya jumlah wajib pilih yang dikurangi, mungkin seperti itu. Kemudian ada terakhir adalah ada sebuah teori konspirasi yang tidak masuk di akal saya, yakni sebuah teori yang menyatakan bahwa seorang ahli astronomi dan astrologi menurutnya virus corona merupakan makhluk asing dari buatan luar angkasa yang telah jatuh ke bumi. Ini dari 5 teori konspirasi ini yang nggak pernah masuk di akal saya, yakni bagaimana bisa benda asing jatuh ke bumi kemudian berubah menjadi virus. Itu yang saya nggak tahu. Dari 5 teori konspirasi tersebut, saya dapat simpulkan bahwasanya virus corona ini adalah merupakan virus yang paling tidak wajar di dunia. Karena kenapa? Ini penyebarannya tidak terjadi di satu negara saja. Yang seharusnya kalau ingin menyebar di negara yang memiliki suhu udara sama dengan Cina. Akan tetapi ini menyebar ke seluruh negara. Berarti virus ini sangat kuat. Virus ini telah direvolusi. Baik itu asam aminonya atau apanya yang intinya virus ini telah dirubah sistemnya sehingga virus ini sangat kuat. Kemudian bahaya dari virus ini itu bukan kepada kesehatan saja, tapi mental setiap orang. Karena kenapa? Orang sangat takut dengan yang namanya virus corona, sehingga memaksa negara untuk melakukan lockdown. Lockdown inilah yang membahayakan ekonomi negara. Di sini, lockdown ini juga memiliki teori konspirasi. Teori konspirasinya apa? Bahwasanya WHO dan PBB meminta negara untuk lockdown, artinya negara akan hancur sehancur-hancurnya dalam bidang ekonomi. Kemudian PBB dan WHO atau para oligarki atau para orang-orang kaya dunia, tokoh-tokoh global ini hadir bagaikan malaikat untuk menyelamatkan perekonomian negara. Kemudian dikenal dengan 3 tahap. Yang pertama adalah problem. Mereka membuat problem menyebarkan virus corona,
Kemudian reaksinya adalah kekacauan di seluruh dunia, kekacauan ekonomi, kekacauan mental, kekacauan sosial, dan sebagainya. Kemudian mereka memberikan solusi kepada negara-negara tersebut dengan menawarkan sejumlah utang atau pinjaman dengan bunga yang rendah. Ya, betapa liciknya mereka. Mereka membuat virus, memberikan kekacauan, kemudian hadir bagaikan malaikat. Ya, jadi saya nggak paham lagi maksud mereka. Dia sangat kapitalis, membunuh. Dia nggak peduli berapa nyawa yang hilang, berapa negara yang hancur, dia nggak peduli. Intinya dia mendapat keuntungan dari hal tersebut. Kurang lebih seperti itu analisa saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada kesalahan mohon di komen di bawah ini. Sekian, terima kasih.